Di sini ada sebagian ulama mengatakan pada saat sebuah transportasi sudah tidak ada lagi kecuali itu. Tidak ada lagi kecuali itu. Artinya memang yang lainnya malah lebih besar mudaratnya. Misal kalau ada akhwat kita naik bus malah lebih berbahaya. Mungkin lebih dempet-dempet, lebih ada pelanggaran, tersentuh badan dan seterusnya, gitu kan? Kemudian dianggap ojek ini atau apalah namanya, Gojek sekarang dan seterusnya. Ini dianggap transportasi di depan umum terbuka, semua orang lihat, tidak ada sentuhan badan, tidak ada komunikasi terjadi. Ya, tidak ada batas antar saya ke sini, misal. Tidak ada komunikasi, berapa umurmu, tinggal di mana, segala ini nggak ada. Komunikasi syaitan, ini insya Allah nggak masalah. Karena waktu kasus yang lain kata ulama yang berpendapat ini ya, yang punya pendapat ini mengatakan sama kasus pada saat Aisyah radhiyallahu anha tertinggal di perang Bani Mustaliq, lalu diselamatkan oleh Safwan. Naik di atas untanya Safwan menarik unta tersebut ya, berdua. Tapi keadaan Aisyah akan kena mudarat kalau enggak gitu. Ya sendirian nggak mungkin dan Safwan bertugas. Maka di sini dibolehkan gitu kan. Selama tempat umum dan memang transportasi yang lebih besar mudarat atau memang tidak ada yang lainnya. Kalau masih ada yang lain, alhamdulillah sangat bagus gitu. Seperti misalnya kalau akhwatnya bisa menunggangi motor misalnya ya, kemudian ada di antara ummahat atau orang pengajian yang memang punya kelebihan rezeki bisa membantu untuk menyicilkan atau memberikan motornya dicicil dengan dia. Nah, dalam Islam boleh ya. Jadi di sini ummahat dan akhwat kita yang punya kelebihan harta itu bisa sebenarnya kita membuka sistem syar'i dengan cara misal ada orang yang tidak punya kemampuan, dia butuh transportasi dan berbahaya kalau dia tidak pakai transportasi karena umum ini agak berbahaya. Misal di antara akhwat kita. Kemudian datang dan berkata kepada seorang ummahat juga, saya butuh sekali motor, nilainya 15 juta. Saya mau beli motor tapi saya nggak ada duit. Bisa saya dibeliin nggak? Lalu si ukht yang kedua, ya, ini mengatakan yang punya uang, baiklah saya belikan. Tapi saya jual sama kamu 18 juta ya. Saya jual sama kamu. Sekarang barangnya belum dibeli. Tapi kesepakatan dulu dari awal, ijabnya. Ada ijab qabul, syarat jual beli ada ijab qabul. Ijabnya ini tak negosiasinya. Gini. Nanti kalau sudah setuju baru qabulnya, gitu kan? Baru terjadi akad setelah itu. Maka kalau setuju misalnya si yang mau beli motor mengatakan baiklah, tapi saya nggak mampu, saya cuma bisa dapat pendapatan 2 juta per bulan, 1 juta saya bisa jadi 1 juta saya pakai kebutuhan saya. Yang pemilik modal mengatakan nggak masalah, bayar 1 juta. Berarti 18 juta 18 bulan. Terjadi transaksi halal, akadnya jual beli. Nggak usah KPR di bank. Yang pemilik modal bisa dapat keuntungan, yang butuh motor juga bisa dapat motor, gitu kan? Ini insya Allah boleh, nggak ada masalah.